Salam, selamat siang. Eh, saya sengaja ingin berbicara di YouTube mengenai keadaan kita manusia di dalam dunia ini yang sudah semakin rasa ketakutan oleh karena penyakit bala sampar yang sudah mendunia sampai ke pelosok-pelosok. Saya rasakan kalau sudah seperti ini, pasti kita yang beragama tentunya, khususnya beragama Kristen, mencari Tuhan dan berdoa tidak putus-putusnya. Pertanyaannya, apakah doa kita dijawab oleh Tuhan? Tentunya mari kita berintrospeksi diri sebagai umat manusia yang percaya akan Tuhan. Saya ingin membawa Anda semuanya kepada Alkitab ini. Sebab Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tuhan yang berbicara melalui Alkitab ini. Dan saya ingin mengkhususkan bahwa Alkitab ini menyatakan kepada kita semua banyak orang yang hilang. Bukan orang yang hilang mati, tidak. Tetapi hilang yang jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-16 dikatakan masih ada domba-domba yang lain. Ya, kita akan bacakan saja Yohanes 10 ayat yang ke-16. Berbunyi demikian. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Berarti masih ada domba-domba. Artinya umatku, umat Yesus, umat pilihan, umat-umat Nasrani yang di luar kandang. Benar dia orang Kristen, tetapi masih di luar kandang, saudara. Dikatakan selanjutnya, domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku. Lebih spesifiknya bahwa Allah ingin menuntun yang lain yang jauh daripada Tuhan. Allah ingin supaya dituntun hanya satu gembala. Bukan ada gembala-gembala yang lain. Yang Tuhan inginkan adalah mengikuti suaranya. Saya teringat ada di kalau nggak tidak salah di YouTube atau di Facebook. Pada saat dombanya memanggil dengan suitan, domba-domba itu datang. Bukankah kita mempunyai Yesus yang sangat luar biasa? Yesus yang memberikan kita firman Tuhan ini, Alkitab ini. Tetapi mengapa pelajarannya yang kita lihat dengan mata kepala kita berlainan? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dari YouTube saya ini. Yang saya mau tekankan di sini,
Jangan sampai kita beragama cuma-cuma. Kita kasih kolekte, kita kasih persembahan, tapi tahu-tahu akhirnya kita celaka. Kita tidak selamat. Karena di dalam Matius 7 jelas dikatakan, Matius 7 ayat yang ke-21 berbunyi demikian, saudara. Matius, saya ingin supaya saya nggak mau menghafal karena takut salah. Sedikit saja, satu titik atau koma, satu iota, maka kita salah semuanya. Matius 7 ayat yang ke-10. Dikata ayat yang ke-21 maksud saya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Ayat yang ke-22 berkata demikian. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada akhir waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, kok pembuat kejahatan? Berarti ada yang salah di sini. Saudara-saudara, padahal kita sudah datang buat Tuhan, berdoa, datang ke gereja, melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Tetapi yang terakhir 23 dikatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu yang sekalian yang membuat kejahatan. Ada yang salah di sini. Apa yang salah? Dikatakan di dalam Yohanes. Mari kita buka di dalam Yohanes 15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Berbunyi demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, berarti pada saat kita datang ke gereja lalu Tuhan tolak, ada yang salah di sini. Lalu dengan cara apa aku menuruti segala perintahku? Rupanya yang kita tahu di dalam 10 hukum Taurat. Hukum Taurat ini, kemana kita pergi, kita akan selamat. Bukti, ya, kalau hukum Tuhan kita sudah tahu, sudah jelas, jangan ada padamu Allah lain, ya. Tapi masih ada yang kurang. Kita mengidolakan benda, kita mengidolakan anak kita insinyur, anak kita S3. Itu berarti kita sudah mengalahkan anak kita. Mengidolakan istri kita karena istri kita cantik. Rupanya sudah ada Allah lain. Dan yang kedua, jangan kamu membuat patung. Oke, kita orang Kristen jaranglah membuat patung atau menyembah patung. Tidak ada orang Kristen menyembah patung, kecuali yang lain, saya tidak tahu, ya. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, ini sedikit-sedikit kita terantuk manggil namanya. Sedikit-sedikit kita dalam kesulitan, kita memanggil namanya. Ini yang Tuhan tidak mau.
sedikit-sedikit kita mau berkelahi. Di Ambon sana sering ada terjadi seperti demikian. Kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini berbahaya. Saya kasihan dengan negeri saya itu. Pernah hancur tahun 1998 sampai 1999. Karena mereka menyebut nama yang suci itu dengan sembarangan. Nah, sebagai kita umat Kristen itu dilarang, jangan. Lalu yang keempat, ingat kamu akan hari kudus. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Coba saudara buka sendiri Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Inilah hukum Tuhan. Ingat dan kuduskan. Dari yang pertama jangan, yang kedua jangan, yang ketiga jangan, dan yang keempat ingat. Ingat, selalu diingatkan. Kalau orang tua bilang buat anak-anak, kalau anak-anak sudah mau jalan, ingat ya, kirim surat, ingatlah WA, ingat ya, telepon buat mama papa. Selalu diingatkan. Tetapi sekarang ini hari Sabat bukan lagi hari yang suci, hari bisnis. Ada orang bilang hari-hari itu sama. Tapi Alkitab, firman Tuhan sudah jelas. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Saudara-saudara, ini yang berbahaya. Dan yang kelima dikatakan hormati akan orang tua. Kalau dari yang kelima sampai yang ke-10 ini, dunia selalu mengikutinya. Ya, kalau ada yang melanggar, ya, jangan membunuh, ya. Jangan berzina dan seterusnya dan seterusnya. Ini kalau ada pelanggaran dari yang kelima, dari yang ke-6 sampai yang ke-10 ini berarti masuk penjara. Ini diterapkan oleh dunia. Tetapi yang ditekankan adalah kebanyakan kita ada pelanggaran. Nah, kalau sudah pelanggaran, jangan sampai kita nanti ditolak. Sesuai dengan tadi yang saya sudah bacakan. Ya, Matius 7 ayat yang ke-23. Aku menolak kamu. Betapa sakit, saudara. Kita percaya kepada Kristus, kita percaya kepada firman Tuhan, tetapi hanya sebagian dari firman itu saja. Yang lain kita nggak lakukan. Lalu kita ditolak. Nggak ada gunanya kita beragama. Oleh sebab itu saya mengajak, apabila saudara mau mengikuti yang sebenarnya, ikutilah firman Tuhan ini. Jangan mengikuti pendeta-pendeta, jangan mengikuti saya, jangan mengikuti orang-orang lain, tetapi Alkitab ini harus diutamakan. Pada saat saudara belajar, saudara camkan itu dan praktekkan, niscaya doa-doa saudara akan dijawab. Yang saya mau tekankan di sini adalah salah satu ayat, ya. Bukan, sebetulnya kalau kita mengikuti 10 hukum itu sangat baik. Tapi di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, hukum itu sama seperti rantai. Nah,
saudara menggantungkan diri itu dari hukum. 10 hukum itu. Satu aja saudara tidak ikuti, maka terputuslah kita dengan Allah. Oleh sebab itu, 10 hukum itu sama seperti Daud mengatakan, hukum-hukum ku taruh di dalam dadaku, ku kalungkan di leherku. Mari saudara, mari teman-teman sahabat, saya ingin supaya kita semua selamat. Pada saat kita berdoa, pada saat kita meminta keselamatan, Tuhan selalu mau mendengar kita. Amin.